Damai sejahtera, saudara yang terkasih. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami surat Yakobus. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Surat Yakobus. Tema pokok: iman menjadi nyata dalam perbuatan. Latar belakang: sebuah surat edaran ditulis dalam bahasa Yunani yang indah, tapi dengan ciri-ciri Yahudi dan pengetahuan yang sempurna tentang agama Yahudi. Siapa penulisnya? Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus. Siapa Yakobus? Kemungkinan pertama, Yakobus kecil, kerabat Yesus, orang Nazaret, tidak termasuk ke-12 rasul, tapi tiang penyangga gereja Yerusalem. Kisah bab 15. Ia mati dirajam tahun 62 di Yerusalem. Jadi ditulis sebelum tahun 62. Kemungkinan kedua, Yakobus seorang Kristen Yahudi dari diaspora yang menguasai dengan sempurna bahasa Yunani dan menulis dengan nama samaran Yakobus kecil. Maka ditulis sekitar tahun 80. Surat ini ditulis kepada siapa? Kepada orang Yahudi yang masih bimbang dengan menunjukkan apa yang sama antara orang Yahudi dan orang Kristen. Mungkin juga kepada seluruh jemaat Israel baru. Pesan pokok: petunjuk praktis tentang hidup sehari-hari orang beriman. Isinya seperti khotbah di bukit, hanya beda bentuk. Bukan kecaman terhadap orang kaya, tapi mengingatkan jemaat akan kebenaran yang mendasar. Iman nampak dari perbuatan. Kalau tidak, iman itu mati, tidak berbuah, tidak ada. Supaya iman itu berbuah, perlu usaha dan keberanian untuk memilih antara Allah dan Mamon atau dewa uang. Iman merubah cara kita memandang orang lain. Kita tidak lagi menilai orang menurut pakaian atau status sosial. Iman membuat kita berhati-hati dalam memakai lidah yang diberi Allah untuk memuji Dia dan berkomunikasi dengan orang lain.
Iman membuat kita memandang penderitaan dan cobaan sebagai langkah untuk maju dan mencapai kemenangan rohani. Cobaan bisa merupakan rahmat. Doa itu perlu. Allah selalu mendengarkan seruan dan keluhan orang tertindas dan memberi hikmah kepada orang yang memohonnya. Kalau orang jatuh sakit, baiklah dipanggil imam untuk mengurapi si sakit dengan minyak dalam nama Tuhan, sementara memohonkan rahmat kesembuhan dan pengampunan dosa. Surat Yakobus dibuka dengan salam. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bila ada yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah yang memberi dengan murah hati. Mintalah dalam iman dan jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang dalam keadaan rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput yang layu karena panas terik. Demikian orang kaya akan lenyap di tengah segala usahanya. Ujian dan cobaan. Berbahagialah orang yang tahan dalam pencobaan, sebab orang yang tahan uji memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihi Dia. Pencobaan tidak datang dari Allah, sebab Allah tidak dicobai dan tidak mencobai. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena diseret dan dipikat olehnya. Bila keinginan telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan bila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datang dari atas, dari Bapa segala terang. Ia menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pendengar atau pelaku firman.
Saudara-saudara, hendaklah cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah, sebab marah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Buanglah segala yang kotor dan segala yang jahat. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu dan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja, sebab dengan demikian kamu menipu diri. Orang yang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya seperti orang yang mengamati mukanya di depan cermin. Begitu pergi, ia lupa bagaimana rupanya. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, bertekun di dalamnya, sungguh-sungguh melakukannya, akan bahagia oleh perbuatannya. Orang yang menganggap diri beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri dan ibadahnya sia-sia. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jangan memandang muka. Sebagai orang yang beriman pada Yesus Kristus, jangan kamu memandang muka. Sebab jika ada orang masuk ke dalam perkumpulanmu dengan pakaian indah, kamu berkata, "Silakan Tuan duduk." Dan orang miskin dengan pakaian buruk, kamu berkata, "Berdirilah di sana." Kamu telah membuat pembedaan dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang miskin. Bukankah justru orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Jika kamu menjalankan hukum utama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, berkatalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang akan memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Apa gunanya orang berkata ia punya iman, padahal tidak punya perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan kamu berkata, "Makanlah sampai kenyang," padahal
ia tidak memberi apa-apa, apa gunanya? Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Tunjukkan padaku imanmu tanpa perbuatan. Akan kutunjukkan padamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Abraham dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya ketika mempersembahkan Ishak. Iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Rahab pelacur itu juga dibenarkan oleh perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Dosa karena lidah. Jangan banyak orang mau menjadi guru, sebab guru dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kapal-kapal besar dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Betapa kecilnya pun api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Ia dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda hidup kita, dan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Segala jenis binatang liar telah dijinakkan oleh manusia, tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Lidah adalah sesuatu yang buas, tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Iri hati dan mementingkan diri. Iri hati dan mementingkan diri itu dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan.
di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi tidak memperolehnya, maka kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuanmu, maka kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu mau kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, orang yang menjadi sahabat dunia ini menjadi musuh Allah. Kitab suci berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tapi kasih karunia yang Ia anugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Maka Ia berkata, Allah menentang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Maka tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat padamu. Tahirkanlah tanganmu, sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan berataplah. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jangan memfitnah. Barang siapa memfitnah atau menghakimi saudaranya, mencela hukum. Engkau bukan penurut hukum, melainkan hakimnya. Hanya ada satu hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Siapakah engkau sehingga mau menghakimi sesama manusia? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kamu berkata, besok kami berangkat ke kota Anu, di sana tinggal setahun, berdagang dan mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi esok. Apa arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya
kamu harus berkata, "Kalau Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan kemegahan seperti itu salah. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Peringatan kepada orang kaya. Hai orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Dalam kekayaan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah menahan upah buruh yang menuai hasil ladangmu. Kamu telah membunuh orang benar yang tidak dapat melawan kamu. Sabar dalam penderitaan. Bersabarlah, sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Bersabarlah, seperti petani menantikan hujan dan hasil berharga dari tanahnya. Jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ikuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara demi nama Tuhan, dan ketekunan Ayub. Kamu tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tentang sumpah, yang terutama, jangan bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Doa untuk orang sakit. Kalau seorang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau seorang bergembira, hendaklah ia bernyanyi. Kalau ada yang sakit, panggillah penatua jemaat supaya mendoakan dia dan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kuasa doa. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nabi Elia sungguh-sungguh berdoa, lalu tidak turun hujan. Atas doanya, hujan turun lagi, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Mempertobatkan orang. Kalau ada orang yang menyimpang dari kebenaran dan orang lain membuat dia berbalik, maka orang yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat akan menyelamatkan orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa.
Kita sudah sampai pada akhir presentasi surat Yakobus. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Marilah kita akhiri presentasi ini dengan doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabda itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.